Berusia 28 tahun itu tidak pernah tampil untuk Blaugrana sejak dipaksa keluar melawan Eibar pada akhir Desember. Klub Katalan itu memutuskan untuk mengirim mantan playmaker Liverpool untuk menjalani operasi pada awal 2021. Namun sebuah laporan dari Marca menunjukkan pihak ini dipulangkan ke negara asalnya. Ada spekulasi bahwa Philippe Coutinho harus menjalani operasi untuk kedua kalinya, yang hampir pasti akan membuatnya absen untuk sisa musim ini. Tetapi Barcelona telah membantah klaim tersebut. Meski begitu, playmaker berusia 28 tahun itu berpacu dengan waktu agar bisa fit untuk pertandingan tersisa musim ini. Dengan evaluasi lebih lanjut dari masalahnya diharapkan terjawab dalam proses pemulihan lebih lanjutnya di Brazil dan akhirnya bisa menetapkan kapan dia akan kembali bermain. Ini adalah kekecewaan terbaru bagi Philippe Coutinho sejak bergabung dengan Barcelona. Dengan gelandang tak pernah membuktikan bandrol mahalnya senilai 2,5 triliun rupiah yang dibayarkan untuk transfernya pada awal 2018 setelah bergabung dari Liverpool. Di musim ini mantan pemain Vasco da Gama dan Inter Milan itu baru tampil dalam 14 penampilan di semua kompetisi, mencetak 3 gol dan mengemas 2 assist untuk Barcelona. Soal masa depan Erling Haaland, begini bocoran dari Mino Raiola. Agen Erling Haaland, Mino Raiola, angkat bicara terkait spekulasi masa depan sang klien. Raiola menyebut bahwa sang striker bisa dengan mudah mencari klub baru di musim panas nanti. Dikenal sebagai striker muda terbaik di Eropa saat ini, Haaland digosipkan berada di ambang pintu keluar Signal Iduna Park. Ia diberitakan ingin meninggalkan Borussia Dortmund di musim panas nanti. Beberapa klub besar Eropa tengah mengantri untuk mendapatkan jasa Haaland. Ada Manchester United, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, dan Barcelona yang mengantri jasa sang pemuda. Ketika ditanya kemana Haaland akan pindah, begini jawaban Raiola. Semua orang salah menilai Haaland, di mana anak ini berkembang jauh lebih cepat daripada yang semua orang duga. Buka Raiola kepada The Athletic. Raiola menilai Haaland sudah siap bermain di klub terbaik Eropa saat ini. Jadi ia yakin sang pemain bisa pindah ke klub manapun yang ia mau. Ia sudah berada di level tertinggi sekarang. Dia sebenarnya sudah bisa pindah ke klub terbaik musim lalu. Namun musim lalu banyak yang meragukan ia bisa pindah ke klub besar setelah ia bermain di Red Bull. Namun perkembangannya lebih cepat dari perkiraan sehingga Haaland jadi buah bibir di mana-mana. Untuk saat ini kami hanya bisa menunggu dan melihat apa yang menjadi opsi terbaik untuk sang pemain. Terkadang opsi terbaik itu bertahan ketika orang-orang mengatakan ia harus pindah. Terkadang juga opsi terbaik adalah ia harus pindah ketika orang-orang memintanya bertahan. Jadi kita lihat apa yang akan terjadi nanti, ujarnya. Barcelona dinilai beruntung dilatih Ronald Koeman. Jordi Cruyff memberikan pandangan soal kinerja Ronald Koeman sebagai pelatih mantan klubnya yakni Barcelona. Menurut Jordi, Barca seharusnya merasa beruntung memiliki pelatih seperti Koeman pada saat ini. Meski begitu bukan berarti posisi Koeman sebagai pelatih Barca masih aman-aman saja pada saat ini. Terlebih dengan adanya fakta bahwa Barca kembali gagal menjuarai Liga Champions 2020-2021 usai disingkirkan Paris Saint-Germain di babak 16 besar. Kondisi itulah yang membuat masa depan Koeman bersama Barca tidak jelas kelanjutannya. Terlebih manajemen Barca juga dalam beberapa bulan terakhir dikait-kaitkan dengan sejumlah pelatih seperti Mikel Arteta, Xavi Hernandez, hingga Massimiliano Allegri. Jordi pun lantas memberikan saran kepada manajemen Barca untuk tidak terlalu mudah mengambil keputusan untuk memecat Koeman dari kursi kepelatihan tim mereka. Sebab Jordi menyadari akan kualitas yang dimiliki Koeman saat ini. Koeman adalah pelatih yang berprestasi dan harus diingat ia datang di saat klub ini berada dalam situasi yang sulit. Ada banyak perubahan komposisi pemain, ada masalah keuangan dan juga masalah institusional.
Jelas Jordi seperti disadur dari Marca. Saya merasa bahwa dinamika adalah sesuatu yang penting dalam sepak bola. Namun bisa kita lihat bahwa Barcelona saat ini sudah mulai pulih di bawah kepemimpinannya anak dari legenda sepak bola Belanda, yakni Johan Cruyff tersebut. Saya percaya bahwa semua kerja keras akan menuai hasilnya. Saya yakin ia akan membawa klub ini meraih kesuksesan. Dan sebagai mantan pemain, ia mengenal dengan baik klub ini dan itu keuntungan tersendiri baginya. Tutupnya. Masuk skema revolusi Barcelona versi Laporta, Jordi Cruyff beri jawaban mengejutkan. Revolusi yang sedang digalakan oleh Joan Laporta untuk ikut serta membantu raksasa La Liga Spanyol. Barcelona bangkit seperti sedia kala. Ambil bagian dari rencana itu, anak legenda Johan Cruyff, yakni Jordi Cruyff, beri jawaban ini. Bukan suatu rahasia lagi, krisis memang menyertai Katalan sejak beberapa tahun terakhir. Bukan cuma masalah minim prestasi saja, Lionel Messi dan koleganya menderita masalah finansial imbas hutang 1,2 miliar euro atau setara dengan 20 triliun rupiah. Sosok yang tak asing pada periode 2003 hingga 2010 ini nyatanya cerdik, memanfaatkan peluang mulai dari pemilihan pelatih seperti Frank Rijkaard hingga Pep Guardiola, begitupun dengan staf kepelatihan terbaik. Tak heran, klub langsung mampu menangi 12 gelar juara. Tak ayal ia dipercaya oleh Messi sebagai orang nomor 1 di Barca lagi setelah punya rencana jangka panjang membangkitkan tim. Mampu menyelesaikan masalah finansial, gagasan cemerlang datangkan Jordi Cruyff sebagai direktur olahraga yang baru. Sebelumnya, ia sudah resmi tunjuk Matteo Alemany selaku mantan direktur olahraga Valencia untuk mengatasi permasalahan transfer. Namun meski dapat mandat dari Laporta, Cruyff justru lebih memilih fokus di Liga Cina bersama Shenzhen FC. Mengutip Football Espana dinukil dari Cadena Ser, Jordi Cruyff berkata, "Masa depan saya di Barca? Ayo kita tunggu dan lihat. Sekarang saya akan lebih fokus lebih dulu di Cina." Merujuk kontraknya yang masih tersisa di sana. Tak cuma itu, ada kans ia memang berminat untuk ambil bagian dari proyek besar Barcelona. Lewat komentarnya terkait Koeman, Jordi menyatakan, "Koeman sudah bekerja keras, tidak cuma soal sepak bola setahun ini. Ia pantas dapatkannya. Sosoknya sendiri diharapkan bisa jadi tangan kanan Koeman." Terlepas dari potensi hadirnya Jordi Cruyff, Barcelona yang baru mulai tunjukkan tajinya ketika Ronald Koeman berhasil bangkit di La Liga Spanyol. Siapa tahu era kepresidenan Joan Laporta benar-benar akan terulang lagi. Jauhi Cristiano Ronaldo, Lionel Messi jadi pemain terbaik di 2021. Mega bintang Barcelona Lionel Messi menjauhi rival abadinya Cristiano Ronaldo dan menjadi pemain terbaik di 2021 versi CIES Football Observatory. Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dikenal luas sebagai pesepak bola hebat di dunia dalam satu dekade terakhir. Bersama klubnya masing-masing, Messi dan Ronaldo sukses memenangi banyak gelar di beberapa ajang, mulai dari gelar di Liga Domestik hingga Liga Champions. Secara individu, La Pulga dan CR7 juga mendominasi penghargaan Ballon d'Or dengan memenanginya sebanyak 11 kali secara bergantian. Dengan kehebatan mereka sebagai individu maupun bersama klub, tak heran jika banyak pihak berdebat tentang siapa yang terbaik di antara Messi dan Ronaldo. Untuk menyelesaikan perdebatan soal Messi dan Ronaldo tersebut, data statistik bisa menjadi salah satu acuan. Pusat studi yang mengkhususkan diri dalam analisis statistik sepak bola, CIES Football Observatory, membuat laporan yang berhasil menemukan siapa yang layak dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun 2021. Messi dengan 998 menit bermain memiliki nilai keseluruhan tertinggi dengan 92,5 dari 100. Tersingkirnya Barcelona dari Liga Champions tampaknya membuat Messi bisa fokus untuk tampil baik di Liga Spanyol. Messi ada nama Robert Lewandowski yang berlaga di Bundesliga bersama Bayern Munich.
Bomber asal Polandia itu yang bermain selama 1106 menit bersama Munich mengumpulkan nilai keseluruhan sebanyak 89,5. Sementara itu nama Ronaldo baru muncul di urutan kelima dengan nilai keseluruhan 89,3 setelah bermain selama 1191 menit bersama Juventus di Liga Italia.